Mania, ketemu lagi dengan saya Nailul Insani, host Cakraloka. Dan hari ini saya sudah tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh lulusan-lulusan terbaik dari Wisuda 120 Universitas Negeri Malang. Ada siapa aja di sebelah saya? Coba kita sapa ya teman-teman Cakramania. Yang pertama ada Mbak Faiza. Betul, Mbak ya, Faiza? Betul, Mbak Faiza. Dari S1? S1 Pendidikan Luar Sekolah. Oke, S1 Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Ibu Tinuk Suparti ya? Ya, betul. Dari S2 Pendidikan apa? Anak usia dini. Anak usia dini. Oke, sebelahnya lagi ada Mas Deki Aprilianda ya? Ya, betul. Oke, dari S1 S3. Sorry Mas, S1, S2, S3 gitu ya di sebelah saya ini. Oke, kita udah ditemani oleh lulusan-lulusan terbaik di Wisuda 120 ini. Dan mungkin kita pengen tahu nih, buat sharing-sharing sama Cakramania yang nonton acara ini gitu ya, gimana sih caranya jadi lulusan terbaik di Universitas Negeri Malang gitu ya. Kemudian apa sih kesan-kesan menarik selama perkuliahan di sini kok bisa sampai akhirnya mereka menjadi lulusan terbaik gitu ya. Oke, mungkin boleh sharing dulu dari yang pertama, yang paling cantik di sebelah saya ada Mbak Faiza. Dan dengar Mbak Faiza ini lagi manten baru gitu ya. Bener nggak Mbak Faiza? Benar, baru nikah minggu kemarin. Iya, nikahnya sama siapa Mbak Faiza? Sama bapak yang ada di samping kiri. Ternyata bapak di sebelah itu adalah suaminya ya, Cakramania. Oke, boleh sharing Mbak Faiza, gimana sih ceritanya kuliah di UM ini, kemudian lulus jadi wisudawan terbaik gitu ya, dapat suami juga, Pak Doktor gitu ya. Oke, sedikit sharing ya Mbak Ne. Iya. Jadi terkait awal perkuliahan saya di Universitas Negeri Malang ini, awalnya kan saya mengikuti seleksi nasional atau SNMPTN pada tahun 2019. Alhamdulillah masuk di Universitas Negeri Malang jurusan S1 Pendidikan Luar Sekolah. Nah, setelah memasuki seleksi tersebut, saya mengikuti seleksi beasiswa, yakni beasiswa unggulan dari program pemerintah Kemendikbud, dan alhamdulillah diterima dengan full biaya 4 tahun. Ya. Setelah itu, setelah memasuki perkuliahan di sini, sebagai mahasiswa baru dari daerah ya, saya kan berasal dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan gitu kan, datang nih ke Jawa gitu, pengen kuliah ke UM. Ya, notabene kan di sini orang-orang Jawa. Nah, pertama-tama awal masuk ke wilayah Malang, saya juga culture shock gitu loh, kayak dengan makanannya, dengan orang-orangnya gitu kan, bingung gitu. Di sini kan orang-orang full Jawa, jadi saya tuh emang benar-benar anak daerah yang belum pernah kemana-mana. Terus datang ke sini kujuk-kujuk kan pengen kuliah gitu kan, datang sesat. Awal perkuliahan di semester awal itu saya masih bingung nih, kayak di UM ini ada kegiatan apa aja gitu kan, rasa penasarannya itu masih tinggi gitu. Terus searching lah macam-macam kegiatan di UM itu, ada beberapa UKM gitu kan. Oke, pada awal tahun perkuliahan itu masih stuck jadi maba pulang kupu-kupu lah gitu istilahnya kan. Nah, terus di tahun-tahun berikutnya mulailah ikut kegiatan yang ada di kampus. Yang pertama saya ikuti kegiatan Gemapedia, Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan. Nah, setelah berjalannya waktu, udah mulai nyaman nih, apalagi kan basic saya juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di FIP lah gitu kan. Nah, setelah itu lanjut lagi di tahun berikutnya saya mengikuti kegiatan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di situ tuh pengalamannya banyak banget yang saya dapatkan gitu kan. Dari kepanitiaan, terus dari koordinasi segala macam gitu. Banyak hal yang saya pelajari selama perkuliahan yang saya lakukan di sini gitu kan. Nah, terus berlanjutlah pada semester 7, dimana di situ kan udah tahun-tahun kita sebagai mahasiswa tuh udah disuruh dosen-dosen, ayo nih segera gitu, digenjot lah gitu, proposal skripsinya mana, ayo segera dikerjakan. Sedangkan di semester 7 itu kan saya juga hektik nih di kegiatan BEM, organisasi, kepanitiaan, acara dan segala macam. Ya udah gitu kan, bismillah kita jalanin dua-duanya berbarengan. Itu adalah semester yang saya sangat-sangat pusing, seru, tapi sangat excited gitu loh, kayak
aduh, saya ingin membuktikan ke teman-teman semua kalau walaupun saya mengikuti organisasi, mengikuti kepanitiaan, acara dan segala macam, saya juga harus bisa lulus 7 semester. Itu ambisinya awalnya kan. Akhirnya berjalanlah semester 7 itu dengan kehektikan segala macam itu. Bismillah, kita mulai penelitian segala macam. Tepat di bulan Desember akhir, di penghujung semester, saya bisa melaksanakan sidang skripsi. Nah, adapun sidang skripsi saya itu mengenai kemitraan orang tua dengan guru di salah satu lembaga pendidikan tahfiz gitu loh. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana sih mitra orang tua dengan guru-guru di lembaga tahfiz tersebut membentuk karakter religius pada anak usia dini gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi rahasia menjadi lulusan terbaik dari Mbak Faiza ini bisa lulus 7 semester dan juga masih aktif organisasi. Jadi organisasinya nggak ditinggalin gitu kan, Cakramania. Jadi benar-benar ini ya, hidupnya balance ya antara organisasi iya dan akademiknya juga iya gitu. Makanya wajar kalau jadi lulusan terbaik. Kemudian dari penelitiannya sendiri menarik juga ya, penelitian dari teman-teman di S1 pendidikan luar sekolah ini ternyata yang dimaksud luar sekolah ini saya baru ngeh nih. Luar sekolah itu berarti seperti lembaga pendidikan yang bukan sekolah formal gitu kira-kira ya, termasuk sekali. lembaga tahfiz itu. Ya. Oke, terus itu risetnya dilakukan di mana, Mbak? Di As-Suraya Tahfiz Kit. Di Malang? Iya, di Malang. Oke, bukan di mana? Tadi asal daerahnya kan dari Kalimantan. Iya, risetnya kan Kalimantan gitu ya. Ternyata kalau riset di Malang sendiri, oh ternyata bisa lulus lebih cepat gitu ya. 7 semester itu mungkin loh, bukan nggak mungkin gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi memang kadang-kadang kita menganggap ada hal-hal sepele di sekitar kita, tapi ternyata menarik untuk diteliti gitu ya, Cakramania. Termasuk juga, oh ternyata penelitian kita ini bisa mempercepat kita untuk segera lulus gitu kan, lebih bagus lagi gitu. Itu kadang-kadang saya ngelihat yang cerita-cerita seperti ini kayak ambis juga ya gitu ya, tapi ambis itu berarti perlu ya. Perlu. Iya, mungkin Cakramania itu yang bisa kita pelajari bahwa ambis itu bukan konotasinya negatif ya, tapi positif loh. Perlu itu ada ambisi supaya kita punya target, goalsnya gimana untuk segera gitu ya. Termasuk juga dapat suami itu termasuk goalsnya gimana. Oh iya. Gimana ceritanya? Itu mungkin boleh bocoran sedikit gitu kan ya? Oke, jadi ceritanya. Jadi awal mula ketemu dengan Pak Su, kan sekarang udah panggilnya Pak Su ya, Pak suami gitu. Berawal dari semester awal sebagai mahasiswa baru. Jadi posisinya Pak Su ini sebagai asisten dosen di jurusan. Oh, gitu kamu kan. udah target incarannya. Asisten dosen di jurusan. Terus kayak beriring jalannya waktu gitu, kurang lebih kalau tidak salah itu 5 semester diajarin oleh Pak Su ini. Oke, itu udah ditembak? Oh belum, masih ditarik ulur gitu kan, mungkin beberapa incaran mahasiswa juga kan gitu, jadi Oke, menarik. Ternyata nggak cuma jadi lulusan terbaik langsung dapat suami juga. Jadi kalau masih bingung nanti pasangan wisudanya siapa, Pak, gandengan wisudanya suami sendiri ya, udah pasangan halal gitu ya. Oke Ibu, lanjut ya, kita ke Ibu Tinuk Suparti dari S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Kalau Ibu gimana nih Bu kesannya kuliah di UM nih? Apa dulu alumni S1-nya di UM juga? Bukan, Oh, saya bukan. alumni dari Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Oh, dari Mojokerto, Dari terus Mojokerto. kemudian baru S2-nya Baru di S2-nya Malang. di Malang. Ya, ngekos atau bolak-balik? Bolak-balik. Iya, biasanya kan Pakai- kalau mahasiswa iya, pasca bolak-balik tuh pakai nggak motor. harus stay di sini gitu ya. Terus gimana Bu kesannya kuliah di UM? Lulusnya berapa semester jadi? 3 semester. 3 semester, luar 3 biasa. semester. Berarti bolak-balik Mojokerto Bolak-balik. sini. Iya. Ya. Dan itu mungkin ya Bu ya. Berarti dosennya juga nggak mempersulit kan? Nggak Tidak harus mempersulit sama sekali. Jadi alhamdulillah selama perkuliahan, karena dulu pertama awal-awal masuk kuliah itu kan masih masa pandemi loh. Nah, masa pandemi itu kita lakukan dengan daring. Nah, yang bikin heboh, bikin kita seneng, kita ketemu itu secara luring. Jadi perkuliahannya secara luring, kita ketemuan dengan teman-teman dari berbagai daerah.
Nah, bahasanya yang dari bahasa Madura, dari bahasa Nusa Tenggara, bahasa Bali dan lain sebagainya. Kita menjadi apa ya, satu rumpun begitu, satu rumpun sehingga memadukan kita. Jadi kita sharing-sharing tentang pendidikan anak usia dini dan bagaimana, karena notabene latar belakang kami ada yang beberapa yang bukan dari pendidikan anak usia dini. Oh, jadi saya kira yang kuliah S2-nya di PAUD itu berarti S1-nya dulu S1 PAUD gitu. Ternyata enggak juga. Ada ya? juga, tapi yang paling banyak adalah dari S1 PAUD. Oh, dari linear ya, dari Ya, S1 dari PAUD, linear. kemudian S2-nya PAUD Iya. juga. Kalau Ibu sendiri S1-nya PAUD juga? PAUD PIAUD tapi. Pendidikan Islam Anak untuk Usia Dini. Oh gitu, oke. Kemudian risetnya apa Bu selama? Risetnya tentang program parenting dalam pembuatan buku ajar dari kardus bekas. Dari kardus Iya, bekas? dari kardus bekas. Dan itu kami lakukan mengajak wali murid beserta anak untuk membuat secara langsung. Jadi mereka membuat sendiri. Dan hasilnya dari pembuatan buku ajar tadi bisa dipakai untuk pembelajaran. Oke, jadi ada pelibatan orang tua Pelibatan ya, orang tua. bukan hanya guru PAUD-nya saja. Betul. Jadi seperti melangkah ke kurikulum merdeka nantinya, perlibatan orang tua itu akan lebih dimaksimalkan. Oke, ya menarik sekali. Ya, agak mirip-mirip ya berarti penelitiannya kalau ini pelibatan orang Orang tua tua. yang di ini ya, Iya. siswa-siswa di tahfidz. Kemudian kalau Ibu lebih ke pelibatan orang Lebih, tua iya. untuk anak usia dini. Betul. Dan gimana Bu pengaruhnya itu kalau sepanjang penelitian Ibu dan pengamatan Ibu ketika orang tua ikut dilibatkan juga dalam kegiatan yang semacam itu, orang tuanya malah kesel atau malah ikut seneng atau gimana? Ini hasil dari penelitian kemarin itu sungguh sungguh menakjubkan sekali, karena dari kegiatan pembuatan buku ajar dari kardus bekas, Ya. para wali murid malah antusias sekali. Bun, bikin lagi kayak gitu, Bun, bikin lagi, bikin lagi. Coba yang penting kita sudah memberikan arahan untuk membuat proses bagaimana, kemudian ada sesi presentasinya. Nah, yang dari presentasi orang tuanya presentasi antara orang tua dengan anak. anaknya. Iya. Jadi hasil buku ajar tadi itu dibuat presentasi, ini hasil karya siapa, tanya jawab dengan orang tua dan anak. Kemudian seneng nggak hari ini untuk membuat ini hasilnya kayak gitu. Jadi berbagai macam buku dari hasil karya tadi dipresentasikan satu persatu oleh anak dan orang tua. Anak dan orang tuanya jadi makin kompak Iya, gitu ya Bu, betul. dengan kegiatan Betul. ini juga ya biasanya. Iya, kan, ada rasa kedekatan. Iya, dengan karena kan orang ada tua. orang tua yang bekerja atau ya udahlah anaknya Nah, dipasang ke betul, sekolahnya ya. betul. Tapi dalam kegiatan ini malah orang tua harus ikut terlibat langsung betul. gitu ya. Iya, Ya, betul. menarik sekali. Jadi ibu-ibunya juga dipaksa untuk kreatif, gitu ya Kreatif, Bu ya. iya. Kadang-kadang kan banyak ibu-ibu yang udah ya udahlah terus ikut Enggak, gurunya aja, gitu, manut iya. gurunya aja diajarin apa. Tapi ini sekarang ibunya juga diajakin untuk Diajak untuk kreatif. ikut Jadi di kreatif. rumah bisa ini sendiri juga ya, nggak cuma- Berinovasi lah, inovasi gitu. juga, nggak cuma di sekolahnya aja gitu anak. Oke, ya menarik sekali. Kalau boleh tahu, Ibu S2 di sini ini posisinya berarti sudah bekerja dulu baru S2 atau seperti Sudah, apa? alhamdulillah paginya di RA. Oh, jadi selama Ibu berkuliah S2 di sini, Ibu tuh juga masih Sudah kerja? mengajar, iya. Dan nggak ini izin belajar atau tugas belajar gitu? Oh tidak, karena insya Allah bisa membagi waktunya. Iya, dan ternyata bisa gitu ya, Bisa, sangat bisa. mungkin ya untuk Bisa. S2 di Universitas Negeri Malang ini, tapi tidak harus meninggalkan pekerjaan gitu kan. Karena kan ada beberapa instansi yang memang tidak mengizinkan, akhirnya ya nggak Mempersulitkan. nggak bisa mengizinkan full, jadinya ya kayak part time gitu, antara part time kerjanya dan part time juga kuliahnya, tapi ternyata bisa dan itu jadi lulusan terbaik lulusan gitu. terbaik. Iya, oke, menarik sekali. Selanjutnya yang terakhir ada Mas Deki Afrilianda, suami Pak Sunya dari dari Mbak Faiza gitu ya. Kalau kita tadi udah dengar ceritanya dari Mbak Faiza, apa bener kita cross check ke Mas Deki gitu. Kalau Mas Deki dulu S2, S3-nya memang S2 dan S1-nya di UM juga?
Kalau pengalaman saya cukup panjang sebenarnya di UM ini, Mbak. Iya. Karena saya fast track dalam kurun waktu 9 tahun ini, 2014 sampai 2023. Jadi S1-nya 2014, berlanjut ke S2, berlanjut langsung ke S3. Wah, gercep ya. Betul sekali, gercep ya. mumpung ada kesempatan, ya saya kira masih muda juga, ngapain ada kesempatan jangan sampai dilewatkan. Karena bagi saya muncullah banyak pertanyaan, ngapain kuliah? Kok kuliah lagi buat apa? Orang tuanya nggak nanya gitu? Orang Biasanya kan tua- orang tua atau tetangganya gitu ya? Orang tua saya basicnya pendidikan. Oh. Kebetulan ayah ibu saya guru TK. Saya dulu sebenarnya tidak tertarik pada pendidikan. Awalnya itu suka eksak, baik itu yang fisika, biologi, tapi kok masuknya di jurusan pensos dulu, pendidikan sosial yang berubah namanya menjadi pendidikan luar sekolah. Yang itu juga karena dorongan dari ayah, Pak D, dan saudara-saudara, ayolah meneruskan orang tua untuk menjadi seorang pendidik. Karena keluarga pendidik, jadi ikut lah. Ikut. Karena kakak saya juga tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan, maka dari itu saya diusahakan, ayo untuk menjadi seorang pendidik. Tapi saya bertanya, apa itu PLS? Atau pendidikan luar sekolah? Pikiran saya, pendidikan luar sekolah, outbound. Sering banyak orang-orang, oh kita di luar sekolah ya outbound. Setelah saya masuk dalam PLS di semester 1 di 2014 S1, itu banyak pertanyaan. Ternyata PLS ini sangat menarik. Karena sistem pendidikan kita selain formal ada jalur 2 yang mungkin sering tidak dibahas oleh orang banyak, yaitu informal dan non formal. PLS ini menaungi dalam ranah pendidikan non formal dan informal. Ada pendidikan non formal seperti kesetaraan, kejar paket ABC, homeschooling. Kemudian ada juga informal, pendidikan yang ada di keluarga atau pendidikan yang ada di masyarakat. Setelah saya pahami, oh begitu luas. Jadi sehingga saya memelesetkan PLS, pendidikan luas sekali. Nah, kok begitu luas? Maka dari itu saya tertarik. Mulai dari teoritis, praktis, oh enak ya, secara informal saya bisa belajar di masyarakat. Oh masyarakat itu secara sosiologis, antropologis, seperti itu saya belajar banyak. Maka dari itu pengalaman cukup banyak, kalau diceritakan mungkin tidak akan cukup. Ya, karena awalnya tidak tertarik, hingga tertarik, bikin penasaran, S2 lagi, kok semakin oke, terus S3, kok semakin penasaran lebih dalam, akhirnya orang juga banyak tanya tadi, kok sekolah lagi buat apa? Saya sering berbicara kepada banyak orang, sekolah itu bukan tujuan utama mencari kesuksesan. Sukses bukan karena sekolah. Banyak orang yang nggak sekolah sukses, tapi saya sering ngomong gini, rasio kesuksesan seseorang lebih banyak yang sekolah atau tidak. Kalau dibandingkan direktur, oh direktur itu banyak yang sekolah apa enggak? Ketua lembaga banyak yang sekolah apa enggak? Saya rasiokan, saya melihat oh banyak kan sekolah. Jadi sekolah itu memperbesar kemungkinan, saya sering ngomongin, memperbesar kemungkinan kita untuk menggapai kesuksesan. Nah, banyak ngapain sekolah itu, enggak sekolah pun tetap jual cilok, jual bakso, tapi kan relasi banyak, pengetahuan lebih luas. Kalau itu nanti diceritakan juga panjang, sehingga saya kalau pengalaman menarik sangat banyak, mulai dari senang eksak, jadi ke humanistik, urusan dengan manusia, yang pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini bukan terjerumus, tapi benar-benar mendalami pendidikan luas sekali atau pendidikan luar sekolah secara mendalam, mulai dari praktis, teoritis hingga yuridis, insya Allah sudah memahami begitu banyak. Oke, ya, jadi yang awalnya karena dukungan, karena circle keluarganya gitu ya, pendidikan semua, akhirnya kecemplung lah ke bidang pendidikan. Ternyata emang passionnya di situ juga gitu ya, sampai lanjut kuliah lagi sampai udah doktor sekarang gitu ya. Plus dapat ini ya. bonus. Ya bukan bonus. Saya bersyukur juga karena beliau juga, istri saya baru seminggu lalu saya menikah, suka di dalam dunia pendidikan. Yang ini passion ayah ibu saya sama-sama guru. Nah ini kebetulan suka PAUD. Nah ini ibu
Suparti, saya bilang Bu Suparti, guru PAUD juga. Ini kalau ngomongin anak-anak, beliau suka. Kebetulan di ranah PLS juga banyak ngomongin pendidikan informal, pendidikan usia dini. Untuk anak usia dini ya. Ya. Selain itu yang paling banyak itu ya itu tadi. Oh ternyata ada ya kejar paket ABC, homeschooling yang sekarang sangat marak. Iya. Itu seperti apa? Nah itu nanti perlu berapa SKS dijelaskan gitu ya. Ya itu saat ini memang banyak digandrungi oleh banyak orang. Yaitu Itu Mbak Jadi pengalaman. iya, menarik sekali. Ya. Terus ceritanya dulu dari S1 langsung, jadi tanpa berhenti ya? S1 Tanpa berhenti. lanjut S2, S2 lanjut S3. S3. Jadi selama 9 tahun 9 ini tahun kurun waktu. udah 3 kali wisuda gitu ya. Kali sudah benar. Jadi lulusan terbaiknya apa udah 3 kali di jenjang itu juga? Kalau S1 dulu 7 semester. Jadi sebenarnya korting 1 semester semua. Oke. Ya, waktu S2 kemarin pandemi saya nggak sempat ikut wisuda. Karena memang punya ambis untuk harus lulus lebih cepat daripada lebih teman-teman. cepat, selain itu biaya kan cari sendiri. Oke, jadi Ya. semangatnya itu ya. Semangatnya harus ya Saya mau harus nggak mau kalau lulus ya. lebih cepat paling nggak biar Banyak pertanyaan, Mas, biayanya dari mana? betul. Kita kalau berusaha, berikhtiar. Oke, mungkin bisa sharing sama Cakra Mania. banyak, Sebenarnya apa sih? banyak kalau kita menjadi seorang ahli. Ahli itu sangat dicari oleh banyak orang. Ketika kita ingin share tentang pendidikan, khususnya pendidikan yang di ranah non formal, di luar formal ya, ada non formal, informal. Kayak apa yang informal itu? Oh, pembelajarannya itu beda kayak di kelas, nggak pakai seragam. Ketika ada yang mungkin duduk jigang atau di dalam kelas itu ada ibu menyusui, ada yang merokok dan sebagainya, macam-macam karakter peserta didik atau istilahnya non formal itu warga belajar. Kita harus siap. Maka dari itu perlakuannya itu berbeda dengan formal. Orang mau belajar aja kita bersyukur, apalagi buta huruf. Namanya dalam program itu keaksaraan fungsional sekarang. Buta huruf, calistung itu ada sendiri. Kemudian kejar paket orang-orang yang tidak pernah sekolah atau belum merasakan pendidikan karena mahal, karena bekerja dan sebagainya, itu ada pilihan atau alternatif yaitu kejar paket yang rentanan usianya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang tua, mbah-mbah, ada yang muda, sehingga karakteristiknya begitu heterogen, beda-beda. Bukan seperti karakteristik ya siswa SMP, SMA yang homogen usianya sehingga kita relatif lebih mudah dalam melakukan pengajaran. Maka dari itu saya bisa menjelaskan, memberikan pelatihan ke beberapa tutor-tutor. Kalau istilah guru di dalam pendidikan formal, kalau non formal namanya tutor, yaitu di lembaganya namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada SKB kalau negeri, Sanggar Kegiatan Belajar. Itu nanti bagaimana kita mendidik warga belajar tidak seperti formal. Nah, itu udah menjadi penghasilan. Di sisi lain, tadi kan saya sampaikan informal di masyarakat. Contoh tentang penelitian saya tentang komunitas-komunitas. Ini penelitian yang disertasi ya? Disertasi yang terakhir. Beberapa penelitian sebenarnya sudah ada, tapi yang saya sampaikan di disertasi. Kelompok masyarakat. Salah satunya kan banyak, mungkin Bapak Ibu sering mendengar Cakra Mania, sering mendengar ada PKK, ada Pok Darwis, ada Karang Taruna dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kelompok belajar yang bisa saling menguatkan, yang di dalamnya saling belajar bersama. Itu informal. Maka dari itu saya meneliti tentang Pok Darwis di Banyuwangi. Kebetulan Banyuwangi kan menjadi salah satu ikon baru pariwisata yang di situ menjadi backup dari Bali. Nah, Banyuwangi sekarang sedang berkembang. Saya ingin meneliti terkait dengan Pok Darwis namanya, kelompok sadar wisata. Itu sekelompok orang yang sadar wisata, yang bergerak atas sendiriannya tanpa adanya paksaan. Nah, itu dia memang bergerak untuk mengubah perekonomian Banyuwangi melalui pariwisata. Yang hasilnya saya juga menggunakan SEM-PLS yang di situ saya kaitkan dengan Banyuwangi yang awalnya identik dengan hal klinik, tanda kutip, kota santet, kok bisa berubah menjadi kota pariwisata. Itu saya kaitkan, hasilnya ada 8 variabel yang di situ memang
kalau dijabarkan cukup panjang. Oke, apa asalnya memang dari Banyuwangi? Ya, saya berasal dari Banyuwangi. Mas Dekinya dari Banyuwangi, kemudian istrinya dari Kalimantan gitu ya. Oh, emang Ya, jodohnya di UM gitu. Ya, jodohnya di UM. Alhamdulillah saya kejekur belajar S1, S2, S3 sampai mendapatkan jodoh orang UM juga. Oke, Ya. keluarga UM. Keluarga gitu ya. UM. Dan alhamdulillah juga saat ini sering juga membantu di departemen, di fakultas juga beberapa kegiatan saya turut berperan yang bisa mengambil hikmah atau pengalaman dari di fakultas itu sendiri. Oke. Berarti dari S1, S2, S3 itu lulus lebih cepat daripada waktunya. Akhirnya bisa menghemat waktu. Jadi yang S1 dihemat 1 semester, langsung masuk S2 gitu terus sampai S3 ini juga motivasi buat teman-teman Cakramania gitu ya. Pesan satu lagi, Suat. Jadi orang ahli tadi, kalau udah ahli dalam bidangnya, maka kita akan dicari. Nggak perlu kita melamar. Jadi orang ahli itu penting. Maka dari itu saya ingin mendalami salah satu bidang yaitu pendidikan, khususnya di pendidikan luar sekolah, non formal, informal, yang kalau ngomongin itu sampai dalam monggo. Nah, kalau praktisnya juga monggo, yuridisnya monggo. Maka dari itu siapapun Cakramania yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, tekuni sampai jadi ahli. Itu pesan dari saya sih. Nah, itu bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Istilah anak sekarang cuan gitu ya. Ya, cuan. Ya, jadi keilmuannya tetap bisa jalan, tapi kalian juga tetap bisa hidup dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan bidangnya gitu ya, kalau memang bidangnya di situ. Oke, mungkin karena waktu kita yang terbatas, pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman bertiga ini gitu ya, saya panggilnya teman-teman aja. Jadi rencana lanjutannya apa sih setelah nanti lulus dari S1, yang S2, selesai S2, yang S3 ini rencana ke depannya apa setelah lulus, setelah besok wisuda? Gimana Mbak? Oke. Pengennya, karena ini juga tergolong lulus cepat ya, 3 semester, pengennya sih pengen lanjut gitu, cuman nanti lihat situasi kondisi juga, terus sekarang juga masih berburu beasiswa lagi gitu. Karena udah pengalaman mendapat beasiswa jadi ketagihan gitu. Iya. Pengen nyari-nyari beasiswa lagi gitu, tapi kalau semisal belum waktunya juga pengen nyari kerja-kerja dulu gitu sih. Jadi akan menetap di mana nih? Di Malang. Oh, di Malang gitu ya. Yang di Banyuwangi, Kalimantan, tengah-tengahnya di Malang aja. Oke, kalau Ibu gimana rencananya, Mbak? Rencana kalau ada kesempatan sih pengen lanjut. Pengen lanjut S3 masih ya? Pengen lanjut S3. Alhamdulillah karena ke depan sebelum lulus sudah jadi praktisi sih di institut. Jadi untuk sementara kita lanjut aja dulu yang di institutnya. Gitu. Jadi sudah sambil ngajar juga di yang ini? Iya, ngajar di institusi. Ngajar di PAUD ya, ngajar di institut ya. Di kampusnya juga udah. Jadi boleh ya dua-dua aja gitu ya? Boleh. Dan bisa gitu ya? Iya, yang bisa. Ini buat Cakramania juga. Jadi kalau kita memang udah passionnya di satu bidang gitu kan, ternyata kalau biasanya kan banyak lulusan baru fresh graduate itu takut lapangan pekerjaan seperti apa gitu ya. Kalau udah jadi ahlinya, lapangan pekerjaan pagi ada, siang ada, sore beda lagi gitu ya. Jadi ahli dulu. Jadi ahli dulu. Menarik sekali, dan memang saat ini kan baik itu pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini kan memang jadi isu seksi ya akhir-akhir ini. Mas Menteri itu kan juga menggaungkan itu, dan semua orang tua diminta untuk aware, karena kalau zaman dulu kan kayaknya ya udah sih punya anak udah gitu kan, yang penting nanti waktunya sekolah, ternyata sebelum sekolah ini perlu ada yang disiapkan ya, baik itu lewat pendidikan anak usia dini ataupun yang pendidikan luar sekolah untuk anak usia dini gitu kan. Jadi memang untuk membentuk anak itu nggak cuma butuh orang tua saja ya, tapi memang orang sekampung. Iya, dari pusat pendidikan khususnya. Yang bisa ngajarin itu bukan cuma orang tuanya, bukan cuma tanggung jawab orang tua, tapi memang menyiapkan lingkungan itu paling penting. Menyiapkan lingkungan dengan cara memberikan pendidikan baik itu yang di formal ataupun yang non formalnya gitu ya Bu ya. Oke, kalau dari Mas Deki gimana rencananya setelah mantan baru seminggu?
Kalau rencana ke depan, karena sekarang udah menjadi imam dari bukan jamaah ya, imam dari Adinda ini. Adinda. Saya rencana ke depan paling terdekat yaitu ya nggak usah susah-susah nyari beasiswa lah, saya carikan aja. Ya karena ya banyak yang tadi saya sampaikan, kita nggak tahu nasib, tapi untuk sekolah itu ya mau nggak mau asalkan kita niat, tekad, insya Allah Bisa. ada lah, bisa. Tadi saya ngobrol dengan Berti, ya bisa mas, nyatanya saya motoran dari Mojokerto nekat sendiri. Nekat. Ini tadi motoran sendiri Iya, dari pakai Mojokerto motor. bisa. Ini Ya, dari Mojokerto. Iya, tadi dari ya. Mojokerto Datang pakai satu motor. hari lebih awal dari Lebih wisuda, awal. ada podcast ini. iya. Iya. Ya, itu tiap hari motoran ibu-ibu motivasi seperti itu. Iya. Masa yang muda kalah gitu. Cari biaya sendiri pun tadi ngomong mas, saya juga cari biaya sendiri dengan teguh itu. Maka dari itu saya juga memotivasi istri, selain saya yang bertanggung jawab, ayolah bisa kita. Itu salah satu target. Yang kedua ya karena saya baru lulus fresh graduate, selain memang banyak proyek dari berbagai macam ya sana sinilah, Ya. saya juga berharapnya lahir dari UM, semoga bisa diterima di UM, Ke menjadi UM. dosen di sini. Ikut membesarkan UM, Ya, ya. sampai sekarang memang saya di jurusan BLS dikasih amanah untuk mengelola labset. Labsetnya itu di desa-desa, kerjasama dengan desa itu di PLS, dan lab virtual seperti podcast seperti ini. Jadi ya semoga ini namanya harapan ya, semoga bisa diterima bergabung di Amin. UM ini. Amin. Itu Mbak. Iya, menarik sekali gitu ya sharing session dari 3 pamuncak lulusan terbaik wisudawan wisuda 120 Universitas Negeri Malang, dan kita jadi bisa belajar banyak ya Cakramania tentang semangat teman-teman di sini, baik dari segala jenjang pendidikan, ada S1, S2 dan juga S3, dan ternyata memang belajar itu harusnya bisa terus berlanjut dan tidak memandang usia gitu ya. Dan memang yang paling penting kita jadi punya semangat lebih belajar ketika kita punya support system yang juga menyemangati untuk belajar. Ada istri yang menyemangati suami, ada suami menyemangati istri, ada ibu juga yang udah disupport sama keluarga, diizinin, karena tidak mudah loh ya. Kalau udah punya keluarga terus kemudian diizinkan untuk lanjut sekolah lagi, gimana keluarganya ditinggal naik motor ke Malang gitu kan. Boleh ternyata. Nah, itu pentingnya support system. Dan itu bentuk yang paling harus kita syukuri ya Bu ya, kita punya support system yang bisa terus mengizinkan kita terus belajar dan juga terus berkarya. Ya mungkin Cakramania bisa belajar dari semangat teman-teman di sini, semangat untuk terus belajar dan juga terus berkarya dan berinovasi seperti apa yang diinginkan oleh Universitas Negeri Malang sebagai kampus pendidikan nomor 1 di Indonesia gitu ya. Oke, itu aja mungkin karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih atas sharing session teman-teman di sini, dan selamat wisuda itu, dan sampai ketemu lagi di Cakrawala episode berikutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.